Kaltara People, untuk lebih mengenalkan potensi perikanan khususnya ikan mas di Pasaman Padang, Sumatera Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama tim Jawa Pos TV melakukan ekspedisi pembuatan video dokumenter terkait dengan budidaya ikan mas yang ada di Pasaman guna meningkatkan nilai ekonomi ikan mas dengan pasar yang lebih luas. Nah, selain alamnya yang indah karena diapit oleh Bukit Barisan, bak sekeping surga yang jatuh di garis Khatulistiwa, seni budayanya yang elok, potensi ikan mas di Pasaman Padang, Sumatera Barat ini menjadi denyut nadi perekonomian masyarakatnya. Nah, ini juga akan menjadi sekaligus untuk mengakhiri kebersamaan kita dan Anda bisa simak tayangan spesial Jawa Pos Update berikut, Negeri Ikan Mas Pasaman. Selamat menyaksikan. Samri, cepet anak. Oh nak, elok ya belajar. Oh semoga awak sukses siswa. Bagus no ilmu awak untuk orang banyak. Ini ikannya ya. Samri, capeklah. Aku pergi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Ada asa yang terus menyala. Waktu membawa setiap inci cita-cita bertumbuh. Tak ada kesuksesan yang instan, melainkan keberhasilan yang terus diperjuangkan. Di sini, di Pasaman, kabupaten yang berada di jajaran Bukit Barisan paling utara Sumatera Barat ini, harapan itu tumbuh subur. Keelokan alamnya yang indah, bak hadiah dari langit yang jatuh di garis astronomis. Berada tepat di lengkung Khatulistiwa, Pasaman dengan luas wilayah 3.947,63 km persegi ini menyimpan potensi agraris dan sektor perikanan yang menjadi denyut nadi perekonomian, khususnya bagi warga Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman. Daerah yang dikenal sebagai Land of Equator, berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara tersebut, memiliki kolam ikan terbesar di Sumatera Barat. Terdapat area kolam seluas 6.500 hektar, terdiri dari 7.500 kolam dengan luas masing-masing sekitar 1 hektar. Jadi memang kalau kita refleks ke belakang, kita baca secara histori, dari nenek moyang kita dulu, memang Pasaman ini kan banyak sungai. Banyak sungai yang dulunya mereka kalau mau makan ikan cari ikan ke sungai, ya kan, ke sungai. Jadi seiring berjalannya waktu, berkembang zaman dan berkembangnya teknologi, sehingga kalau di tahun 1985 ya, kalau saya tidak salah berdasarkan keterangan dari nenek moyang kita, sehingga sampai hari ini memang perikanan ini sangat mendukung perekonomian masyarakat kita. Untuk potensi perikanan di Kabupaten Pasaman, sesuai dengan data, Kabupaten Pasaman memiliki potensi 55.000 hektar dengan luasan kondisi existing yaitu 4.567 hektar. Untuk budidaya ikan mas sendiri, kebijakan dan strategi Kabupaten Pasaman dalam hal ini Dinas Perikanan dan Pangan yaitu melaksanakan regulasi, salah satunya yaitu Perda nomor 1 tahun 2021 tentang tata kelola perikanan. Jadi Perda tata kelola perikanan ini mencakup tentang
usaha budidaya, kemudian kawasan perikanan, dan juga pemasaran. Untuk usaha budidaya sendiri dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi ikan mas. Kemudian untuk kawasan perikanan dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan ikan mas dengan komoditi ikan mas sendiri, hinterlandnya Kecamatan Rau Selatan, Kecamatan Padang Lugur, Kecamatan Rau, dan Kecamatan Panti. Sebagai daerah yang memiliki kolam terbesar di Sumatera Barat, Pasaman mampu memproduksi 5.195 ton per tahun ikan mas dengan nilai produksi 139,7 miliar rupiah per tahun. Tak heran jika Kecamatan Rau Selatan Kabupaten Pasaman ini dinobatkan menjadi salah satu sentra budidaya perikanan di Indonesia. Melalui keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 64 tahun 2001 tentang Kampung Perikanan Budidaya, KKP menetapkan Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat menjadi kabupaten yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi kampung perikanan budidaya ikan mas bersama dengan 5 lokasi kampung perikanan budidaya lainnya. Kampung Perikanan Budidaya Ikan Mas yang terletak di Kelurahan Nagari Lansekadok, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini merupakan program terobosan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendorong perkembangan budidaya ikan, menjaga kelestarian ikan dan pembangunan kampung perikanan budidaya ikan air tawar berbasis kearifan lokal. Program ini diharapkan mampu mensinergikan sarana dan prasarana budidaya, mekanisme pasar, sehingga dapat meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Sayo Saulo adalah salah satu kelompok pembudidaya ikan yang dibentuk pada tahun 2012 silam. Sayo Saulo merupakan dua kata dari bahasa dua suku yang berbeda, yakni bahasa Mandaili dan Minang, yang bermakna seia sekata. Kelompok ini secara aktif bersinergi dalam memajukan budidaya ikan mas di Pasaman, khususnya di Nagari Lansekadok, Kecamatan Rau Selatan. Kalau peran pembudidaya ikan mas di kelompok Sayo Saulo dengan berdirinya kelompok ini sangat menguntungkan. Yang mana di Sayo Saulo ini pendederan, pembibitan, dan pembesaran lengkap semua di sini. Ikan mas menjadi komoditas unggulan bagi para pembudidaya. Selain relatif mudah dipelihara, memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, dan yang terpenting adalah memiliki nilai ekonomi tinggi. Itulah kenapa ikan mas menjadi pilihan yang tepat bagi para pembudidaya, khususnya di Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman ini. Ikan mas ini termasuk paling mudah membudidayakannya karena ikan mas ini sudah merupakan tradisi dari sejak dulu kami membudidayakan ikan mas ini, jadi tidak terasa begitu susah. Untuk mendapatkan hasil produksi ikan mas yang optimal, dimulai dari pemilihan varietas benih yang berkualitas. Benih ikan mas berkualitas diperoleh dari indukan dengan gen yang unggul. Mayoritasnya kita di Siko kan memakai ikan ame. Yang kita pakai di Siko cuman warna, mustika, Raja Danu. Pertama, ini lah diakui oleh Menteri Perikanan. Yang kedua, ini tuh tahan untuk penyakit. Yang ketiga, ini pedaging. Induk yang telah matang gonat kemudian dipijahkan di bak pemijahan. Penetasan larva terjadi di bak pemijahan yang telah diberi hapa sebagai media penempelan telur. Pagi harinya, induk yang telah melakukan pembuahan akan diangkat. Menariknya, ikan mas tidak memiliki masa kawin periodik. Selama telah matang gonat, bisa dilakukan pemijahan induk di kolam pemijahan atau bak khusus pemijahan. Terdapat 86 unit pembenihan rakyat, 10 diantaranya memiliki hatchery, termasuk yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan teknologi yang lebih memadai.
Dalam 1 bulan bisa melakukan 1 kali siklus pemijahan induk yang menghasilkan sekitar 100.000 benih. Rata-rata benih ukuran 5-8 cm berusia 3 bulan dijual dengan harga Rp300. Jika tingkat mortalitas sebesar 25%, maka potensi ekonomi yang diperoleh dari pemenihan kurang lebih Rp22.500.000 dalam 1 siklus masing-masing hatchery. Itu artinya setidaknya kurang lebih terdapat Rp1,9 miliar potensi perputaran uang dari 86 pemenihan di seluruh Kabupaten Pasaman. Maka saya memilih pembenihan pertama siklusnya yang paling pendek, yang kedua modalnya kecil, yang ketiga saya sudah menguasai teknologi. Dulu sebelum bantuan dari pemerintah atau dari Menteri Perikanan, kita kan menjadi alami di dalam tobek begitu kan, kita pasang waring, tapi hasilnya bukan itu memadai. Jadi setelah dia dibantu gitu berupa ejri, alhamdulillah peningkatannya lebih tinggi. Jadi kita bisa memantau ajak mano penyakit yang datang ke tompek lokasi kita tadi. Pengembangan kawasan perikanan budidaya ikan mas telah merubah paradigma baru dalam hal budidaya ikan secara efisien dan modern. Penerapan teknologi baru diharapkan menambah produktivitas dengan hasil panen yang signifikan. Kendati demikian, budidaya ikan mas masih menemui banyak kendala. Salah satunya terkait harga pakan yang dinilai cukup mahal. Ini membuat biaya produksi membengkak sehingga mempengaruhi income pembudidaya ikan mas. Yang menjadi kendala dalam budidaya ikan mas ini, kami biasanya menggunakan pakan pabrikan yang biasanya didatangkan dari luar daerah. Dengan demikian, sehingga biaya produksi kami terlalu tinggi. Pakan menjadi unsur penting keberhasilan dalam budidaya ikan. Ketersediaan dan harga pakan yang dinilai terlalu tinggi dari produsen pakan komersil menjadi kendala serius bagi para pembudidaya. Upaya untuk mengatasi tingginya biaya produksi khususnya kebutuhan pakan ikan tersebut menjadi perhatian khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Guna menekan kos produksi agar margin keuntungan di level pembudidaya dapat ditingkatkan, KKP akhirnya mendirikan pabrik pakan mandiri di atas lahan hibah dari pemerintah daerah, sehingga budidaya ikan mas di Kabupaten Pasaman ini menjadi lebih berkembang dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya meningkat. Didirikannya pabrik unit produksi pakan ikan mandiri di Pasaman adalah karena di Pasaman ini ditetapkan sebagai kampung perikanan dan mayoritas para pembudidaya ikan banyak terdapat di Pasaman, dan sebagai kita ketahui bahwa isu produksi ikan komponen terbesar adalah komponen biaya pakan. Unit produksi pakan ikan mandiri Pasaman resmi berdiri sejak 27 Februari 2023 di atas lahan 3,5 hektar. UPIM ini dikelola oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Kapasitas mesin produksi UPIM 1 ton per jam dan di tiap harinya mampu menghasilkan 3 hingga 4 ton. Di tahun 2024 ini, ketersediaan pakan mandiri mencapai 250 ton. Jumlah produksi menyesuaikan kuota bahan baku. Adapun spesifikasi pakan yang diproduksi adalah pakan apung dengan kadar protein 28% untuk ikan mas sesuai dengan standar nasional Indonesia. UPIM mampu menyuplai 5% dari kebutuhan pakan ikan di kawasan kampung ikan mas di Pasaman dengan menggunakan bahan baku lokal 80% dan impor 20%. Sementara harga jual sesuai yang ditetapkan sebesar Rp7.800 per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga pasaran pakan komersil. Hadirnya unit produksi pakan ikan mandiri yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan gap harga pakan komersil yang terpaut jauh telah memberikan perubahan signifikan terhadap biaya produksi. Setelah dibantu pabrik pakan mandiri, kami alhamdulillah merasa sangat terbantu sekali dalam biaya produksi ikan mas kami ini.
Artinya bolehlah dibilang 10% pot produksi kami bisa di-manage, bisa dikurangi. Manfaat langsung berdirinya pabrik pertama, pemerintah menyediakan pakan murah dan berkualitas bagi pembudidaya kecil khususnya, mengingat harga pakan komersil yang terus melonjak, sedangkan harga ikan relatif stabil. Yang kedua, dengan berdirinya pabrik bisa dijadikan sebagai tempat sarana edukasi bagi para pembudidaya ikan, pelajar, serta masyarakat pada umumnya. Adik-adik sekalian, saat ini kita berada di unit produksi pakan ikan mandiri Pasaman, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi untuk bahan baku di bagian depannya itu kita mau untuk kedepannya bisa membuat pakan secara mandiri dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal sekitar sehingga bisa menekan biaya produksi. Untuk kegiatan pembesaran ikan mas itu kita Guna mengembangkan potensi perikanan di daerah Pasaman, KKP Pasaman Sumatera Barat selalu mendampingi kegiatan perikanan masyarakat pembudidaya melalui penyuluh yang turun langsung ke lapangan. Tugas penyuluh melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan, serta memfasilitasi program pemerintah, mendampingi kegiatan kelompok dalam menerapkan teknologi inovasi pengembangan usaha. Fungsi dan tugas penyuluh itu sendiri, yang pertama adalah melakukan identifikasi wilayah, yang kedua merencanakan rencana kerja, baik rencana bulanan dan juga rencana kerja tahunan. Yang ketiga itu adalah menumbuhkan kelompok dan mengembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Yang keempat adalah merencanakan materi atau akses informasi dan juga teknologi. Dan terakhir adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat atau pelaku utama dan pelaku usaha. Menjelajahi Pasaman, tak cukup rasanya hanya menikmati keindahan alam yang terhampar bak permadani yang menghijau. Keelokan alam, budaya yang memukau, hingga kulinernya tak bisa dilewatkan begitu saja. Oleh karena hal tersebut, penyuluh bersama masyarakat Pasaman membentuk kelompok Pok Lasar untuk menambah nilai ekonomi dari ikan mas dengan inovasi produk olahan yang variatif. Mulai dari ikan mas asap, baby fish, hingga ikan mas presto. Produk olahan ikan mas ini menjadi oleh-oleh khas Pasaman yang mampu menambah income bagi masyarakat yang lebih luas. Asam lawak, pedas tapi enak. Peran Pok Lasar untuk meningkatkan mutu ikan di Pasaman dan untuk mensejahterakan masyarakat. Ikan mas sudah menjadi komoditas penting bagi masyarakat Pasaman, Sumatera Barat. Tingkat konsumsi terhadap ikan primadona ini cukup tinggi. Dalam satu siklus panen ikan mas, berpotensi menghasilkan 20 juta rupiah per hektar. Jika dapat 3 kali panen dalam 1 tahun, maka berpotensi menghasilkan 60 juta rupiah per hektar. Dengan demikian, sektor perikanan tentu sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Ayo tarik. Usai panen, ikan mas kemudian didistribusikan ke sejumlah pasar lokal di Sumatera Barat. Tingginya permintaan pasar ikan mas di Pasar Pasaman memudahkan transaksi hasil panen ikan mas. Berapa bisa paling bawah? Yang cek dua, cek sudah ibu. Ibu yang apa? Yang repot. Untuk harga rendah. Ibu yang cerewet. Kanomeko ikannya ikan lah labu. Jadi orang kenal kanomeko. Ini retar cuci bersih sampai bersih, dikasih asam, dikasih garam. Boleh digoreng, boleh bikin asam padeh, bahasa Raonya. Hasil panen ikan mas juga dipasarkan ke berbagai daerah seperti ke Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, dan Jambi.
Kelopak berapa kilo tadi? 1.200 ini Pak. 1.200. 1.200. Berarti pasti 2.000 ragu Pak ya? Iya. Oke, Dap. Kayaknya udah siap kita muat. Untuk pengantaran kita hari ini ke Muara Bungo dengan muatannya 2 ton. Nagari Lansek Kado Rau Selatan adalah sajian lengkap peraduan budaya yang estetik, kehangatan masyarakatnya menggambarkan rasa syukur masyarakat Minangkabau. Ekspresi kegembiraan ini terekam dalam gerak langkah dan keanggunan sebagai ungkapan kebahagiaan usai panen raya dilakukan. Masyarakat Minang ini orangnya ekspresif. Itu di saat panen raya, padi atau perikanan, itu selalu mengekspresikan budaya-budayanya. Yang sangat luar biasa adalah tari piring. Makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya sebagai wujud syukur, wujud kegembiraan. Sofyan, atau yang lebih akrab disapa Pak Ateng ini, merupakan pembudidaya ikan mas yang tergolong sukses. Tak ada basic khusus yang dimiliki Pak Ateng. Ia bahkan tak lulus jenjang sekolah dasar. Hanya bermodalkan kegigihan, Ateng yang dulunya bukan siapa-siapa, kini memiliki 15 kolam pembesaran ikan mas. Dari budidaya ikan mas, ia pun berhasil mengantarkan anak-anaknya meraih pendidikan tinggi, menjadi sarjana ekonomi, hingga ada yang menjadi polisi. Dulu kan dasar tukang ojek. 1 tahun kita ngojek ikan, tukang langsir ikan pakai sepeda kan. Sudah itu 1 tahun kemudian kita langsung ngopor ikan ke meninjau. Sekarang kolam kita udah yang milik pribadi 15. 15 itu berjumlah sekitar 15 hektar lah kan. Ikan mas menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Pasaman. Dari ikan mas, untayan-untayan harapan itu tumbuh menjadi benih kesuksesan, membawa perubahan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan bagi para pembudidaya ikan mas di Pasaman, Sumatera Barat. Salah satunya adalah Syamri. Di kalangan pembudidaya, nama Syamri cukup diperhitungkan. Lahir di lingkungan keluarga sederhana, Syamri bertekad menempuh pendidikan di SUPM, Sekolah Usaha Perikanan Menengah, di tahun 1994. Ketekunan dan kegigihan Syamri berbuah manis. Lulus dengan predikat terbaik, membuat Syamri mudah diterima perusahaan-perusahaan internasional seperti Korea, Singapura, dan India. Sampai akhirnya tahun 2005, Syamri memutuskan untuk pulang kampung, mengabdikan kemampuannya berbudidaya ikan mas dengan modal awal kolam 1 hektar yang ia beli dari uang bekerja bersama perusahaan ikan luar negeri kurang lebih 7 hingga 10 tahun. Dari budidaya ikan mas, Syamri akhirnya menemukan makna kesuksesan. Di samping berhasil membangun 6 hektar kolam sebagai pelaku pembudidaya, Syamri juga ditunjuk sebagai kader penyuluh swadaya. Ia pun berbagi pengetahuan tentang budidaya ikan mas kepada masyarakat guna mewujudkan kampung perikanan budidaya ikan mas yang maju. Hari ini kita akan sampai ribonat 2-3 bulan untuk betina. Dengan ilmu yang pernah saya pelajari di SUPM Pariaman, yaitu pembudidaya air tawar, saya mulai mengajak masyarakat dan juga bekerja bersama dengan penyuluh-penyuluh perikanan yang ada di Pasaman ini. Disitulah dasar saya mulai bergerak di bidang pembudidaya air tawar. Awal waktu itu ya main setengah hektaran waktu itu yang ada kolam saya. Kemudian saya beli tiap tahun. Ya, alhamdulillah ada beberapa kolam sekitar 6 hektar, yang ada yang 1 hektar, ada yang setengah hektar. Itulah sekarang yang saya jadikan untuk pendederan. Yang pada 2014 satu-satunya di Kabupaten Pasaman yang dapat CPB adalah UPR Minasayo.
yaitu cara pembibitan ikan yang baik dapat grade A. Dalam memajukan sektor budidaya perikanan yang dilakukan secara holistik, selain memberikan pemahaman terkait mekanisme budidaya maupun inovasi teknologi guna meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan BPPSDMKP secara aktif memberikan program beasiswa kepada anak para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, termasuk bagi anak pelaku utama pembudidaya ikan, guna menciptakan SDM yang bisa diandalkan dalam mengelola perikanan. Program ini secara intensif dijalankan oleh Sekolah Perikanan SUPM yang mencetak lulusan yang kompeten di bidang budidaya ikan. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan ini ditujukan untuk anak-anak para pelaku utama di bidang perikanan untuk bisa bergabung melakukan pendidikan yang semua pendidikannya itu sudah ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan memberikan bantuan biaya pendidikan secara keseluruhan. Jadi anak-anak yang masuk di sini juga anak-anak yang 100% anak pelaku utama. Karena adanya beasiswa dapat membantu saya melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Setelah lulus saya ingin berwirausaha budidaya ikan mas sama seperti orang tua saya. Esok hari akan lebih cemerlang. Kemilau masa depan pembudidaya di tangan taruna-taruni serasa lebih jelas terpampang. Dan harapan untuk terus memajukan masyarakat Pasaman di bidang budidaya ikan adalah mimpi yang tak pernah surut diperjuangkan. Nyala semangat ini adalah degup perubahan kemajuan, karena ikan mas adalah hidup bagi masyarakat Pasaman.